cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan. Ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahma, CGP Angkatan 9 Kabupaten Baru. Untuk izinkan saya untuk ini, saya sebagai coach, kemudian rekan saya Ibu Andi Suci sebagai coach. Pada sesi kedua ini kami akan melanjutkan latihan praktik coaching sebagai CGP. Oke, kita mulai Bu Andi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Andi. Bagaimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahma. Alhamdulillah baik hari ini. Ya, Bu Andi, kemarin tuh saya agak terluput. Kemarin saya lihat kita ada yang ingin Ibu Andi mungkin ketemu dengan saya. Mungkin ada sesuatu hal yang ingin disampaikan atau yang ingin dibicarakan, Bu Andi. Iya. Sebenarnya Bu, saya malu untuk mengungkapkan ini karena betul-betul saya galau kemarin Bu itu. Iya. Iya Bu Andi, galau ya, pantas dari kemarin saya perhatikan Ibu termenung, biasanya yang ceria, biasanya kalau sampai di sekolah bagaimana kabarnya sekarang? Aduh, agak sedikit termenung ya, pendiam. Mungkin ada yang bisa saya bantu Bu Andi dari sini? Iya, begini Bu, sebenarnya itu kalau saya sebenarnya agak malu mengungkapkan masalah saya dengan orang lain, tapi ya saya berusaha untuk mencoba mengungkapkan. Mungkin saya kelihatan sering tersenyum, sering tertawa di depan teman-teman, padahal ada beberapa masalah yang saya sembunyi, tapi mungkin Ibu Rahma kemarin sempat lihat ya. Jadi begini Bu Rahma, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya kemarin, karena sudah mau menerima saya untuk kita berbincang-bincang pada hari ini. Sebenarnya masalah saya itu Bu, saya akhir-akhir ini merasa lelah. Tugas-tugas saya sebagai ibu rumah tangga, tugas saya sebagai guru mata pelajaran, kemudian tugas saya sebagai wali kelas itu kadang tidak maksimal saya jalankan. Dan pernah Bu, saya merasa bersalah di sekolah ketika saya terlambat masuk kelas hari itu karena harus mengantar anak-anak ke sekolah dulu, harus beres dulu di pagi hari urusan rumah, kemudian ke sekolah, kemudian apalagi jarak dari rumah ke sekolah itu kan tergolong jauh. Jadi ya akhirnya terlambatlah masuk kelas di jam pertama. Jadi ya seperti itulah Bu Rahma. Iya. Begitu ya. Jadi Bu Andi sebenarnya merasa galau ya karena keadaan yang mungkin yang sedang terjadi sama Ibu Andi. Ada beberapa hal tadi yang Ibu ungkapkan sebagai rumah tangga lah, sebagai peran di sekolah. Jadi mungkin kira-kira dari percakapan ini Ibu Andi apa yang ingin saya sampaikan kepada saya supaya saya bisa membantu mengkomunikasikan atau membantulah apa yang bisa saya berikan. Iya Bu, saya sebenarnya berharap dari percakapan kita hari ini, saya bisa mendapat solusi dari permasalahan saya. Bagaimana kira-kira saya itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, baik itu sebagai guru maupun sebagai ibu rumah tangga Bu. Ya, seperti itu harapan saya. Jadi dari tadi yang Ibu Andi tadi itu sebutkan, kira-kira apa ya, punya harapan mendapatkan solusi dari permasalahan ini ya Bu Andi ya? Iya. Kira-kira menurut Bu Andi, maaf Bu Andi ada sedikit kesalahan, kira-kira Bu Andi apa sebagai pribadi yang lebih baik itu bagaimana Ibu Andi bisa menyelesaikan yang ini? Ya, menurut saya Bu, itu indikator saya menjadi guru yang baik itu misalnya berakhlak, kemudian bertanggung jawab, sabar, disiplin, santun, jujur, empati, dan juga bisa menjadi panutan bagi murid-murid di sekolah.
Nah, seperti itu Wah, menurut bagus sekali ya Bu Andi ya. Jadi kalau menurut Ibu Andi itu bagaimana bentuk tanggung jawab tak sebagai guru yang baik? ya. Nah, itu tadi Bu, tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga misalnya, maaf bukan ibu rumah tangga ya, sebagai guru Ya, misalnya datang ke sekolah tepat waktu, ya, kemudian bisa mengajar di kelas juga tepat waktu, kemudian bisa memahami dan melaksanakan peran saya sebagai guru, baik itu sebagai pengajar maupun sebagai pendidik di sekolah saya, Bu. Iya. wah, bagus sekali ya Bu Andi. Tapi kalau misalkan sebagai ibu rumah tangga, menurut kalau Ibu sebagai ibu rumah tangga itu indikator yang baik itu yang bagaimana? Iya. Ya, kalau menurut saya Bu, ini semua sebenarnya banyak ya yang mengalami seperti ini. Kalau ibu rumah tangga yang baik tergantung pribadi masing-masing. Nah, kalau menurut saya Bu, menjadi indikator saya menjadi ibu rumah tangga yang baik itu bisa mengurus suami, bisa mengurus anak-anak dengan baik, kemudian memperhatikan keluarga, menciptakan komunikasi yang baik antar anggota keluarga, kemudian menjadi ibu yang lebih sabar dan bisa menjadi panutan di keluarga. Ya, saya kira Ya, mudah-mudahan saya juga seperti itu Bu Andi ya. iya, Untuk kita kan sebagai guru, sebagai ibu rumah tangga juga sekira kita iya, sama posisi kita. Jadi kalau menurut Ibu itu kira-kira rencana ke depan tak itu bagaimana? iya. Begitulah Bu, karena sebagai ibu rumah tangga juga, ya sebagai guru juga, itu sama-sama peranannya penting. Ya, Jadi saya mungkin di sini perlu membuat prioritas dengan cara ya membagi waktu yang bijak, misalnya memanfaatkan waktu pagi secara efektif, mulai dari ya, mempersiapkan bekal anak-anak, menyiapkan pakaian, eh, kemudian mengecek jadwal jadwal pelajarannya. Kemudian selain itu juga ya harus dijaga kesehatannya ya ya betul sebagai sekali Bu Andi. betul. Saya kira Kemudian itu menjaga hubungan yang baik juga Bu dengan rekan sejawat. Ya, ya, saya kira itu Bu Andi ya cocok sekali yang Ibu Andi katakan bahwa bagaimanalah kita merencanakan sesuatu itu dengan baik iya, sehingga kita sebagai rumah tangga, sebagai guru juga bisa sinkron, bisa iya, menyelesaikan semuanya dengan baik. iya, iya, Dan insya Allah halangan-halangan, rintangan itu ke kita sudah berupaya lebih baik untuk melaksanakannya dengan niat yang baik, ikhlas karena Allah. Saya kira itu akan lebih mudah Bu Andi ya. iya. Terus rencana aksi Bu Andi ke depannya bagaimana? Ya, jadi insya Allah dalam waktu dekat ini saya berencana melaksanakan aksi saya sesuai dengan rencana tadi. Intinya ya harus ikhlas dan sabar melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab kita, baik itu sebagai guru maupun sebagai ibu rumah tangga yang baik. Ya, seperti itu kira-kira Bu Rahma. Oh iya Bu Andi, saya senang sekali berbicara dengan Ibu Andi hari ini. Insya Hmm, Allah saya tunggu perubahannya aksinya. Kita lihat apakah kita sama-sama bisa memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik, menjadi guru yang baik, dan ya, menjadi ibu rumah tangga yang baik. ya, Jadi terima kasih atas waktunya Bu Andi. Bagaimana ya, mungkin karena waktu juga membatasi kita, insya Allah di waktu-waktu yang lain kita bisa berbincang-bincang seperti ini. ya Bu. Alangkah baiknya mungkin kita berkomunikasi dengan baik sehingga ada masalah-masalah yang kita Ya, temui, ada yang masalah kita bisa iya. berbicara dengan sehingga kita dapat solusinya. Bu Andi ya, Iya, terima kasih insya banyak. Allah mohon bimbingannya Bu. Oke, kita Iya, sama-sama, iya, sama-sama Bu. Saya juga banyak sekali yang mau iya, saya mungkin ada sesuatu yang saya bicarakan. Insya Allah kita komunikasikan bersama. iya. Terima kasih banyak Bu Andi. Iya, sama-sama Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jadi alhamdulillah terima kasih kami di sini sudah tadi melakukan sesi coaching untuk sesi kedua. Jadi ada beberapa refleksi yang akan saya sebagai coach di sini akan
menjawab beberapa refleksi. Yang pertama itu apa yang sudah berjalan dengan baik. Saya kira ada sama tadi dengan yang pertama, yang sudah berjalan dengan baik itu adalah ada dari perbincangan tadi ada suasana yang lebih nyaman karena kita melakukannya ini karena merasa ini adalah mitra kita, teman kita untuk berbicara, sehingga apa yang ada di dalam hati tak, di dalam pikiran tak pada saat itu bisa kita ceritakan, sehingga adalah keluar ide-ide dari hasil pembicaraan itu tadi, sehingga ada solusi, ada tadi ada tujuan yang ingin dicapai, kemudian ada solusinya, ada tindak lanjutnya. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu ditingkatkan? Mungkin saya sebagai coach yang perlu ditingkatkan di sini, saya masih kurang menggali, memberikan pertanyaan-pertanyaan bagaimana supaya Ibu Andi di sini merasa terbuka untuk melihat apa-apa harapan-harapannya. Itu saya kira itu. Saya masih kurang dalam menggali itu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya bisa membuat Bu Andi terbuka untuk membicarakan apa yang menjadi kegalauannya. Kemudian yang ketiga, apa yang dapat Ibu lakukan supaya dapat perhatian penuh. Saya kira kalau kita berbicara bersama, melakukan apalagi namanya diskusi, mungkin yang paling penting itu adalah bagaimana kita memperhatikan, merasa bahwa teman yang kita ajak berbicara itu diperhatikan, mungkin dengan tetap melihatnya atau memberikan bilang, oh iya itu yang terbaik, ya memberikan reaksi dengan apa yang dia katakan. Kemudian apa yang perlu diperbaiki, mungkin yang perlu diperbaiki adalah bagaimana kata-kata yang baik supaya rekan kita ini bisa berbicara terbuka dengan baik. Kemudian saya persilahkan kepada Ibu Andi sebagai coach, bagaimana perasaan tak pada saat melakukan coaching ini? Alhamdulillah Ibu Rahma, setelah saya sebagai coach hari ini, perasaan saya sangat lega, plong, yang semula galau dengan masalah yang ada, setelah Ibu Rahma berperan sebagai coach, dan alhamdulillah Ibu Rahma sangat mendalami peran itu. Dan saya seperti terbawa suasana bahwa ini sepertinya masalah ini nyata loh. Ya, saya larut di situ, Masya Allah. Intinya perasaan saya plong dan sangat bahagia. Iya. Ya, terima kasih Bu Andi. Mudah-mudahan coaching seperti ini nantinya kita bisa lakukan, apakah itu dalam suasana online maupun offline nantinya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah, baik itu di rumah masalahnya maupun misalkan di sekolah, yang bisa membuat kita lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Sampai Oke, saya kira Bu Andi mungkin tadi kita dibatasi oleh waktu 30 menit. Jadi kita tadi dikasih waktu, kita mulai jam berapa tadi? Jam 13.30, berarti kita dikasih waktu 30 menit. Ya. Alhamdulillah sekarang sedikit 4 menit pas. Ya. Jadi saya kira cukup kita